Selamat duduk kembali semua. Tunggu sebelum duduk berdiri dulu. Coba say hello sama sebelah kiri kanan saudara, tanya apa kabar ya. Yang belum kenalan bisa kenalan. Oke, selamat duduk kembali. Ya, selamat duduk kembali. Karena saya pikir saya harus berkenalan dengan banyak di antara saudara yang muka-mukanya saya sudah nggak kenal gitu ya. Jadi saya mohon banget buat saudara yang mungkin baru di gereja ini, kalau saudara sudah beberapa kali ibadah, please saudara bisa mengisi mungkin form supaya kami bisa kenal saudara, kami bisa kunjungi saudara, bisa menyapa saudara gitu ya. Dan kalau misalnya kita ketemu di luar, kalau misalnya saya mungkin lewat tidak menyapa saudara, minta maaf gitu ya, karena mungkin saya nggak bisa kenal semuanya gitu. Tadi saya duduk di luar perhatikan yang datang, saya bilang ini siapa gitu ya. Dan saya sangat menyambut saudara semua yang baru pertama kali datang di gereja ini, yang belum sempat saya sapa mungkin, welcome home di rumah ini. Selamat datang di gereja ini, saya berdoa bisa bertumbuh dengan baik di gereja ini. Baik, mari kita mau berdoa buat firman Tuhan. Kami bersyukur buat sore ini, untuk setiap hati yang didorong oleh Roh Kudus dan dipilih Tuhan untuk datang beribadah hari ini, Tuhan berkati kami. Terima kasih untuk setiap hati yang mau taat, mau datang ke gereja, memenuhi panggilan Tuhan untuk bisa datang ke rumah Tuhan di hari ini. Berkati Tuhan. Biar firman hari ini mengurapi kami, memberkati kami, mengubah hidup kami. Dan firman menjadi sebuah teguran yang nyata buat kami. Berikan kami hati yang lemah lembut untuk ditaburi firman-Mu. Dan kalau firman ini menegur kami, biar kami mau berubah dan bertobat. Jauhkan daripada kami mengeraskan hati kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas, biar nama Tuhan dipermuliakan. Bekerjalah Roh Kudus dan jamalah hati kami. Beri hikmat bagi hamba-Mu untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus, mari semua yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, bulan ini kita sedang belajar tentang Gospel and Transformation, tentang Injil dan dampak daripada Injil, yaitu sebuah transformasi, perubahan yang nyata. Dan ternyata Injil lah yang dapat mengubah kita. Nasihat manusia, filsafat, kata-kata motivator itu nggak bisa mengubahkan kita. Tapi Injil itu pasti dapat mengubahkan kita. Nah, kita akan belajar hari ini dari Lukas 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Tentang perumpamaan anak yang hilang. Dan judul khotbah saya hari ini, hilang tapi ditemukan. Lost but found. Hilang tapi ditemukan. Nah, dari cerita ini kita semua sudah tahu tentang anak yang hilang. Nah, saya mau bertanya, kira-kira kalau kata orang berdosa, wah dia berdosa nih, oh dia orang yang berbuat dosa nih, apa yang kita pikirkan? Kita akan pikirkan tampangnya memang tampang orang berdosa. Kita akan pikirkan tentang dosanya yang kelihatan dari luar. Oh memang dia orang berdosa, memang hidup dia nggak layak. Dari mana dilihat? Ya coba lihat gaya hidupnya dia, lihat cara hidupnya dia, lihat perbuatannya dia. Kita memikirkan kata orang berdosa karena kita melihat penampilannya, dari apa yang dia kenakan, dari semua sisa masa lalunya yang masih nggak bisa hilang di hari ini. Lalu kita cap dia orang berdosa. Oh nggak pernah masuk gereja sih, dia orang berdosa. Oh dia hidupnya nggak benar sih, dia orang berdosa. Tapi dalam Lukas 15 ini, di perumpamaan ini Yesus menyampaikan sesuatu yang sangat mengejutkan. Karena ternyata ada dua cara orang menjadi berdosa dan terhilang. Yang pertama, yaitu dengan terang-terangan melakukan dosa, terang-terangan, kelihatan, nyata, terlihat dia bikin dosa. Yang kedua, dengan menjalani hidup yang taat. Wah, dia tampangnya baik, mukanya alim gitu ya, penampilannya rohani. Tapi ternyata dia hidup tanpa kasih dan dia hidup hatinya jauh daripada Tuhan. Jadi ada dua jenis orang berdosa, yang kelihatan dan yang nggak kelihatan. Kalau bahasa sederhananya gini, yang udah ketahuan sama yang belum ketahuan, itu aja. Ada dosa yang terlihat, ada dosa yang tersembunyi. Yang terlihat baik tapi ternyata dia menyimpan sesuatu yang busuk di dalam. Waktu Yesus bicarakan perumpamaan ini, dia sedang tidak bicara dengan orang-orang berdosa secara khusus. Tapi waktu itu dia sedang duduk mengajar, ada orang Farisi, ada ahli Taurat. Siapakah mereka? Mereka ahli-ahli agama, mereka yang kuasai hukum-hukum Taurat,
hukum Musa. Mereka orang-orang yang tahu kebenaran pada waktu itu. Tapi Tuhan tahu bahwa di dalam hati mereka, mereka sebenarnya jauh daripada Tuhan. Mereka coba hidup menurut kebenaran secara lahiriah yang kelihatan orang, tapi sebenarnya hati mereka jauh. Makanya Tuhan bilang sama mereka di Matius 15 ayat 8, bangsa ini, itu kalian semua, dia bilang, memuliakan aku dengan bibir, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, mari kita lihat Lukas 15 ayat 1 sampai ayat yang kedua, latar belakang daripada perumpamaan ini. Saya baca, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Perhatikan ya, pemungut cukai, orang-orang berdosa. Pemungut cukai itu dibenci sama orang Yahudi. Dianggap orang berdosa. Bahkan kalau kalian bisa nonton di Netflix seri tentang kehidupan Yesus, The Chosen, itu bagus banget. Kan salah satu muridnya itu adalah pemungut cukai, Matius. Jadi bagaimana Matius dibenci sama orang Yahudi, bahkan Matius dibuang sama orang tuanya, nggak dianggap anak. Kenapa? Dianggap dia orang berdosa. Nah, ternyata pada masa Yesus, orang-orang ini suka sekali kumpul dekat dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah bilang najis sama mereka. Yesus nggak pernah menolak mereka. Yesus nyaman duduk dengan mereka untuk dia berkhotbah. Nah, waktu dia khotbah ada orang-orang berdosa ini, maka Alkitab bilang, bersungut-sungutlah orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini, yang tahu kebenaran ini, yang katanya mereka menguasai hukum-hukum Musa. Dia bilang gini, dia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi para ahli Taurat ini bilang, Yesus, kamu kan rabi, pengajar hukum Allah, masa kamu nggak tahu perbuatan mereka? Maka waktu mereka mempermasalahkan apa yang Yesus lakukan, maka Yesus langsung cerita tentang perumpamaan anak yang hilang ini. Jadi perumpamaan itu ada 3. Domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Perhatikan ya, kalau domba yang hilang, itu bapak gembala tinggalkan 99 ekor, dia cari satu yang hilang. Tapi kalau anak yang hilang, bapaknya nggak cari, bapaknya tunggu di rumah anaknya pulang. Nah, itu bedanya. Domba dicari, anak ditunggu untuk dia pulang. Nah, Yesus cerita tentang perumpamaan ini. Tentang bagaimana anak yang hilang, dia pulang kembali. Anak yang berdosa ini pulang kembali. Anak yang telah permalukan keluarga ini pulang kembali. Dan bapaknya terima dia kembali. Wah, itu cerita itu mengusik orang-orang Farisi. Tapi disinilah saudara ya, lewat Injil ini, Yesus menyatakan gini, ternyata bukan hanya orang yang hidup dalam dosa, anak bungsu, yang membutuhkan Injil. Tapi orang yang merasa dirinya baik dan benar, anak sulung juga membutuhkan Injil. Orang-orang yang merasa benar ini, ahli-ahli Taurat ini, kamu juga butuh keselamatan sebenarnya. Di saat kau menuduh orang-orang berdosa ini, kamu pun buat dosa, tapi tersembunyi. Di tengah teguran Yesus kepada ahli-ahli agama itu, dia membuka sebuah kenyataan bahwa setiap manusia, saya dan saudara, siapapun dalam ruangan ini, siapapun, kita bisa tersesat dan terhilang. Baik melalui dosa yang kelihatan, maupun melalui kebanggaan dan kesombongan rohani yang tersembunyi. Itu pun dosa. Waktu kita merasa saya lebih benar daripada kamu, saya lebih kudus daripada kamu. Kamu nggak tahu saya udah lama bertobat, saya udah baca Alkitab berulang-ulang kali. Kau sudah berapa kali baca Alkitab? Ternyata terkadang kesombongan itu sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak terlihat tapi itu tersembunyi. Lewat perumpamaan Yesus kita mau belajar 3 hal malam ini. Tentang anak bungsu, tentang anak sulung, dan tentang bapaknya. Jadi ada 3 pribadi di sini. Anak bungsu, dia tersesatnya jauh. Anak sulung, dia hilang dalam rumah. Dan bapak yang penuh kasih menyambut kedua anak yang terhilang ini. Di gereja ini, di ruangan ini, mungkin ada yang merasa saya anak bungsu. Ada yang bilang, aduh ternyata saya ini anak sulung. Anak bungsu, anak sulung sama-sama disayang sama Tuhan juga. Oke, mari kita mulai dari anak bungsu. Tersesatnya jauh. Lukas 15 ayat 13 sampai 19. Perhatikan ayat ini.
Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Anak orang kaya, karena kesesatan hatinya, dia habiskan hartanya, akhirnya dia harus kerja jaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Bayangkan dia sudah lapar, dia minta ampas makanan babi, tapi nggak seorang pun memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, dia tiba-tiba bertobat. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku. Aku mau pulang, dia bilang. Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa. Ya, perhatikan sudah, ternyata kepergian dia dari rumah itu dosa besar. Itu dosa besar, nanti saya akan jelaskan. Dan aku tidak layak lagi. Jadi dia lihat dirinya sudah tidak layak lagi. Kenapa sih dia bilang dia berdosa dan tidak layak? Jadi gini, di hukum orang Yahudi, memakai hukum Musa, itu warisan harusnya dibagikan setelah orang tua meninggal. Itu hukumnya, itu ketetapannya. Anak sulung dapat 2 bagian, anak bungsu 1 bagian. Kira-kira di zaman kita hari ini, ada orang kelakuannya kayak anak bungsu ini. Bapaknya masih hidup, dia bilang, so boleh berbagi juga tuh warisan. Sudah, mana mobil buat siapa, rumah buat siapa, tanah buat siapa. Dalam pikiran kita ada orang yang kayak gini, kita bilang apa? Kurang ajar. Ya. Anak ini tau hadat kalau orang udah bilang gitu ya. Ini tau diri, orang tua masih hidup, dia sudah suruh berbagi semuanya. Tapi buat orang Yahudi pada masa itu nggak hanya sekedar kurang ajar loh. Itu tindakan yang sangat memalukan, sangat menghina keluarga, dan itu melanggar hukum Tuhan pada waktu itu. Itu melanggar hukum Tuhan. Jadi waktu anak ini minta warisan dari bapaknya yang belum meninggal, sebenarnya anak ini lagi ngomong gini, Pak, aku lebih pilih harta daripada kamu. Aku ingin kau mati aja lah, kira-kira gitu bahasanya untuk pada zaman itu. Karena dalam budaya Yahudi, tindakan anak bungsu ini, itu ada sebuah penghinaan publik. Nama keluarganya itu kayak dicoreng di tengah-tengah komunitas mereka. Bahkan di Ulangan 21 ayat 18-21 menyebutkan bahwa anak yang memberontak dan mempermalukan orang tuanya adalah dosa berat, bahkan layak dihukum mati. Gitu. Makanya dia bilang, aku berdosa Pak, aku ini nggak layak. Cuman pada masa Yesus hidup, hukuman mati udah nggak dilakukan. Tapi penolakan komunitas, bahkan konsekuensi nyata dari masyarakat itu akan anak ini alami. Makanya dia bilang, aku berdosa, karena dia tahu dia melanggar hukum Tuhan. Nah waktu Yesus ceritakan itu, bagaimana anak bungsu ini pulang, lalu bapaknya menyambut dia, kira-kira gimana menurut saudara ahli Taurat ini, dan orang-orang Farisi yang tahu hukum ini? Pasti mereka bilang ini, wah ini nggak bisa nih, nggak boleh nih. Yang Yesus ceritakan ini tidak boleh ini nggak boleh. Pasti mereka marah, ini anak yang kayak gini harusnya dibuang, ditolak, jangan diterima. Itu responnya orang-orang Yahudi, terutama para ahli Taurat dan orang Farisi yang mendengarkan itu. Karena mereka tahu hukumnya tidak bisa itu anak pulang. Hukumnya dia nggak boleh bapaknya kejar dia. Hukumnya bapaknya nggak boleh datangi dia. Itu hukumnya. Tapi Injil mengejutkan. Yang Yesus ajarkan mengejutkan. Ternyata gini, saat anak bungsu kembali dengan hati yang hancur, Bapa tidak menghakimi, Bapa tidak mempermalukan, Bapa tidak menuntut dia membayar kembali, tapi justru bapaknya berlari menyambut dia. Itu Injil. Kalau para ahli agama bilang tolak dia, nggak boleh, dia nggak layak, dosanya besar. Tuhan bilang enggak. Tuhan nggak menghakimi, Tuhan nggak permalukan, Tuhan nggak menuntut dia. Saudara tahu waktu bapaknya lari kejar dia, itu pun nggak boleh bapaknya lakukan. Itu pun nggak boleh. Nanti saya akan menjelaskan di poin yang ketiga kenapa itu nggak boleh. Sebab itu
dari poin pertama ini, dari apa yang Tuhan mau lakukan buat anak bungsu ini, kita bisa lihat perbedaan antara Injil dan agama. Agama akan berkata begini, kalau kamu gagal, kau bayar dosamu dengan sendiri. Bayar harganya sendiri. Ada konsekuensinya. Tapi Injil berkata, Yesus sudah menanggung. Yesus sudah bayar semua dosamu di kayu salib. Itu Injil. Kalau kita hidup dengan hanya sekedar agama, kita akan terintimidasi. Oh, saya nggak layak. Bagaimana saya mau bayar dosa saya? Nggak bisa. Saudara nggak bisa bayar dosamu, nggak bisa. Apa kemampuan kita membayar dosa kita? Nggak bisa. Agama selalu menuntut kita, kamu harus bayar perbuatanmu. Mata ganti mata gitu kan. Nyawa ganti nyawa. Tapi Injil berkata, aku sudah tanggung semuanya. Tetelestai, sudah selesai. Yesus tanggung di kayu salib. Sebab itu hari ini, saudara yang sedang bergumul dengan dosa, engkau yang sedang bergumul dengan banyak kelemahan, banyak kekurangan, ini sebuah kesempatan, berita baik sama saudara, bahwa Yesus tidak pernah menghakimi kita, bahwa Yesus selalu menerima kita waktu kita datang dengan hati yang hancur kepada Dia. Katakan amin, saudara. Selalu ada berita pengharapan buat kita. Sebab itu gini, iblis paling suka kalau kita ini sembunyi. Oh, dia paling suka kita sembunyi. Iblis paling suka kalau kita menutupi pakai topeng terus. Karena apa? Karena waktu kita sembunyi, kita pakai topeng. Itu kesempatan iblis untuk intimidasi kita. Tuh kan, bikin lagi kan. Tuh kan, jatuh lagi kan. Memang gak bisa. Kamu gak bisa berubah. Udah kayak gini keadaanmu. Sembunyi terus. Maka tadi pagi saya bilang, soalnya mungkin orang Kristen lama tahu lagu ini. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Oleh kesaksian kita, iblis apa? Dikalahkan. Iblis suka kita sembunyi, nggak usah ngaku, nggak usah. Tapi oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Kita perlu bilang, Tuhan, salah tadi siang Tuhan. Keliru yang kemarin, saya dosa, saya salah Tuhan. Ampuni. Kalau saudara ada di komunitas, di homesel, lalu saudara bisa berani jujur sama teman-teman homesel, saudara bisa bilang, aduh doakan saya, kemarin saya gagal, saya lagi bergumul di area ini. Tahu nggak? Waktu saudara bisa jujur, terbuka, menyaksikan dengan terbuka kepada keluarga rohani saudara, iblis nggak bisa dakwah saudara lagi. Iblis nggak bisa intimidasi. Kenapa? Aku udah saksikan kok, aku udah kasih tahu sama keluarga rohani untuk berdoa buat aku. Aku udah datang sama Tuhan, aku udah ngaku sama Tuhan. Aku udah jujur buka topengku, Tuhan, aku salah Tuhan. Karena semakin sudah sembunyi, semakin sudah simpan, saya pikir Tuhan nggak tahu, Tuhan tahu. Tapi sayangnya iblis punya bagian untuk dia intimidasi terus, dia kejar. Tuh kan gak bisa kan, tuh salah lagi kan, terpuruk. Udah gak usah ke gereja, kamu gak layak. Aduh kamu gak mungkin, kamu akan diterima. Doamu percuma, penyembahanmu percuma, gak bisa lagi. Kita makin jauh, kita makin jauh. Waktu semua masalah datang bertubi-tubi, pergumulan, kerugian, semua iblis bilang, nah itu kan akibat dosamu kan, lihat keadaanmu kan, lihat situasimu kan, semua jadi berantakan. Engkau makin terintimidasi. Sebab itu saudara harus belajar untuk buka topeng saudara, untuk berani jujur sama keluarga rohani saudara, sama mentor saudara, sama orang bilang, jujur untuk supaya apa? Oleh kesaksian kita, iblis itu dikalahkan. Karena selama saudara sembunyi, selama pakai topeng terus, selama itu iblis akan mengejar saudara terus. Engkau makin terpuruk, makin terpuruk, makin terpuruk, makin hancur dan makin terhilang daripada Tuhan. Datang sama Tuhan. Karena Injil selalu berkata begini, tidak ada dosa yang lebih besar dari kasih karunia Allah. Iblis selalu bilang, dosamu terlalu besar. Oh, no. Injil mau bilang, dosamu gak lebih besar
daripada kasih karunia Allah. Makanya Matt Chandler bilang gini, kasih karunia Tuhan lebih besar daripada kegagalan terburuk saudara. Sebutkan dalam hatimu saat ini, apa kegagalan terburukmu? Kegagalan terbesarmu yang kau anggap ini dosa terbesarku. Itu tidak lebih besar daripada kasih karunia Tuhan. Artinya nggak ada dosa yang tidak bisa Tuhan ampuni waktu kita datang sama Tuhan. Mungkin bagi sekeliling orang saudara, engkau udah gak masuk hitungan. Ini nggak bisa lagi, udah nggak mungkin diperbaiki. Tapi kasih karunia Tuhan selalu ada kesempatan buat kita. Dengarkan pesan Injil lewat poin pertama ini. Injil adalah kabar baik bagi kita yang hancur dan lelah. Kristus tidak menunggu kita untuk membenahi hidup dulu. Dia udah mati di kayu salib. Justru waktu kita masih berdosa, di kayu salib, Yesus menggantikan tempat kita si bungsu. Harusnya saya dan saudara yang dihina, kita nih yang ditolak. Tapi dia ambil semua itu, dia taruh di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita dipulihkan, supaya kita dimuliakan. Itulah Injil. Itulah yang gak bisa dilakukan oleh tokoh agama yang lain. Bahwa Yesus mengambil bagian kita. Dia ambil semua yang buruk, semua yang jelek, semua yang sampah dari hidup kita. Dia taruh dalam dirinya. Dan dia biarkan dirinya dihina oleh semua orang pada waktu itu. Untuk apa? Karena dia sayang sama saya dan saudara hari ini. Itulah Injil. Itu bukan agama. Itu Injil. Itulah Yesus. Yang dia mau berkata hari ini kepada saya dan saudara semua yang mungkin terhilang hari ini. Tidak peduli seberapa rusak masa lalumu. Kasihku lebih besar daripada kehancuranmu. Wow. Ini yang dunia ini gak bisa kasih sama kita. Ini kasih yang dunia ini gak bisa beri sama kita. Itu kasih yang jauh lebih besar daripada semua masa lalu kita. Terkadang orang masih hidup dengan masa lalu kita. Terkadang orang masih taruh beban di masa lalu kita. Masih judgmental terhadap masa lalu kita. Tapi kalau saudara datang sama dia dan berani lepaskan topeng, datang apa adanya sama Tuhan, saudara perlu tahu bahwa semuanya Tuhan sudah tanggung di kayu salib. Waktu kita percaya sama dia, dia bilang, sini semuanya aku ambil. Biar aku yang malu, kamu jangan. Biar aku yang dihina, tapi kamu jangan. Biar aku yang ditolak, supaya kamu jangan. Biar aku yang disakiti, tapi kamu jangan. Semua dia ambil. Itu karena dia cinta sama kita. Itu karena dia sangat mengasihi kita. Bukan karena baiknya kita, bukan. Tapi karena baiknya dia. Kalau mengukur karena baiknya kita ini nggak ada baik-baiknya. Betul nggak? Iya nggak? Kalau mau diukur baiknya kita ini kadang-kadang nggak ada baik-baiknya. Tapi karena kebaikan dan cintanya dia jangkau anak bungsu itu, saya dan saudara, yang harusnya nggak masuk hitungan, tapi dia mau mengasihi kita. Hari ini mungkin ada anak bungsu di tempat ini. Terlalu lama engkau sembunyi sama Tuhan. Balik. Terlalu lama engkau malu. Udah aku nggak layak. Kembali hari ini. Datang kembali kepada Bapamu dan dia menerima kita. Yang kedua, bukan hanya anak bungsu. Ada anak sulung di rumah. Anak sulung ini menggambarkan seorang orang yang baik-baik banget. Coba lihat ya di dalam Lukas 15 ayat 25. Buat anak-anak bungsu di tempat ini pasti menemukan anak-anak sulung ya. Kakak-kakak yang jauh kayaknya lebih hebat. Tapi anak yang sulung berada di ladang dan ketika dia pulang dekat rumah dia dengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali. Wow, adik yang berdosa, adik yang bikin malu ini, itu pulang. Dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Perhatikan responnya. Maka marahlah anak sulung itu. Dan dia gak mau masuk ke rumah. Dia gak mau masuk. Bapaknya keluar, bicara sama dia. Tapi dia melawan bapaknya. Anak sulung ini menggambarkan kita orang-orang Kristen. Yang rajin, taat. Wah pokoknya rohani banget.
Tapi kadang-kadang berapa banyak kita anak-anak sulung nih nggak terima loh waktu ada orang yang dulu hidupnya brengsek, terus dia masuk gereja. Kok bisa nih orang masuk gereja ya? Kalian nggak tahu perbuatan dia, bejat dia itu. Kok bisa di pelayanan ya? Masa sih dia bisa pelayanan? Itu spirit anak sulung. Saya ini udah lama jadi Kristen. Masa dia baru bertobat, tapi Tuhan berkati dia sih? Kok doanya Tuhan langsung jawab? Saya udah lama nih berdoa, tapi Tuhan gak jawab-jawab. Kok bisa dia langsung dijawab Tuhan? Itu tuh anak sulung. Nggak terima aja ada orang berdosa yang kembali pulang, hidup dia dipulihkan, diberkati Tuhan. Saya bertahun-tahun doa buat keluargaku, kok kayaknya belum dipulihkan. Ini orang, saya tahu perbuatan dia, saya tahu dosa-dosa dia. Kok keluarganya dipulihkan Tuhan sih? Tuhan nggak adil nih. Kita lagi kayak anak sulung, komplain sama bapak kita. Masa sih dia baru pulang dibuatin pesta? Aku yang di rumah, yang taat, yang setia, yang pelayanan. Apa nggak dibuatkan pesta kayak dia? Jadi anak bungsu harus bertobat, si sulung juga harus bertobat. Hari ini Hartus dan Given berdebat di meja makan. Atau si sulung, atau bilang ya kok anak bungsu? Karena cuma 2 orang gitu kan, anak sulung dan si bungsu. Ini adalah sindrom anak sulung, hidup dalam agama tapi kehilangan Injil. Hidup dalam agama tapi kehilangan kasih. Dalam konteks orang Yahudi ya, hukum orang Yahudi, itu anak sulung pewaris utama memang, dan dia harus menjaga warisan dan bertanggung jawab menjaga kehormatan keluarga. Si sulung ini di rumah dia harus mengurus harta orang tuanya, menjaganya. Dan harusnya gini, waktu ada pesta di rumah kayak pesta itu, dia itu harus dampingi bapaknya, menyambut tamu-tamu datang. Dia harusnya gitu. Tapi waktu dia pulang, dia harus, iya ada pesta ya, oh iya saya ganti baju dulu ya. Dia harus berdiri dengan bapaknya sebagai pewaris utama daripada keluarganya, menjaga kehormatan keluarga. Saudara bisa bayangkan nggak ya, dia pulang dari kantornya, dari bisnisnya, dari pabriknya, dari kebunnya gitu kan. Pas datang, pesta apa nih? Adikmu tuh, yang kemarin kasih habis harta warisan, pulang, Bapak bikin pesta. Langsung dia bilang, enggak, saya nggak mau masuk. Saudara tahu nggak? Waktu dia berdebat dengan bapaknya, dia menolak masuk. Dalam budaya kehormatan di orang-orang Yahudi pada masa itu sebuah penghinaan di depan umum kepada bapaknya. Dan bagi hukum Yahudi pada waktu itu, perbuatan si sulung ini melawan bapaknya, nggak mau masuk. Itu perilakunya sama dengan anak bungsu. Dosanya sama dengan anak bungsu. Si sulung merasa dia lebih benar. Enggak, kamu sama aja. Dengan kamu menolak masuk, kamu berontak sama bapakmu, kamu nggak mau dampingi bapakmu, terima semua tamu-tamu itu, perbuatanmu juga nggak lebih baik daripada adikmu yang sudah menjual semua hartanya. Penolakan si sulung menunjukkan pemberontakan hati. Meskipun secara lahiriah, ia tetap berada di dalam rumah. Tahu gak saudara? Yesus tuh sengaja mengarahkan cerita ini untuk orang-orang Yahudi, yaitu orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat yang merasa paling benar. Ternyata dosamu sama aja. Waktu kamu tunjuk para pemungut cukai, orang-orang berdosa, sama aja. Anak sulung adalah gambaran daripada kita juga yang berada di rumah Bapa. Kita di rumah baik-baik, gereja, pelayanan. Tapi sayangnya kita nggak kenal hati Tuhan. Kita nggak mengasihi Tuhan. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi juga anak-anak Tuhan yang datang di rumah Tuhan. Amin. Harusnya kita menerima mereka yang berdosa pulang ke rumah Tuhan. Kalau sampai kita menolak mereka yang berdosa untuk datang di gereja, untuk apa gereja ini ada? Untuk apa Tuhan membangun gerejanya di atas batu karang ini? Untuk apa? Kalau ternyata gereja tertutup pintunya bagi orang-orang berdosa yang mau kembali pulang, kita tutup aja gereja ini kalau itu terjadi. Anak sulung adalah gambaran dari orang yang mengukur kasih Tuhan berdasarkan performa pelayanan, ibadah, jasa. Tuhan nggak tahu nih seberapa
pengorbanan saya, pelayanan saya. Kalau kita masih punya pemikiran seperti anak sulung ini, maka ini adalah teologi upahan. Ini bukan Injil. Ini bukan Injil. Agama selalu berkata begini, taat ya, maka kamu diterima. Beda sama Injil. Injil bilang gini, aku diterima, maka aku akan taat. Jangan dulu di skip gambar ini. Coba baca baik-baik. Cerna baik-baik. Sebelum Roh Kudus beri pengertian kepada saudara. Berapa banyak kita terjebak dalam agama. Saya berusaha untuk taat supaya saya diterima oleh Tuhan. Jadi waktu kita nggak bisa taat, kita langsung bilang gini, saya ditolak sama Tuhan. Itu agama. Tapi Injil, aku telah diterima oleh Tuhan. Karena aku yang berdosa ini diterima oleh Tuhan, maka aku akan hidup di dalam ketaatan. Ketaatan kita dasarnya adalah karena saya dikasihi Tuhan. Saya yang berdosa ini disayang sama Tuhan, maka saya akan hidup dalam ketaatan. Kalau agama mengajar kamu harus taat buat A, buat B, buat C. Hilang konsentrasi saya. Kalau agama bilang kamu harus taat buat A, buat B, buat C, supaya apa? Supaya kamu diterima. Supaya kamu disayang. Kita pikir kita bisa sogok Tuhan dengan ketaatan kita. Dan capek kan? Banyak orang akhirnya yang menyerah. Karena dia udah berusaha taat supaya saya diterima oleh Tuhan. Itu yang berbeda dari apa yang Injil ajarkan. Bahwa kita diterima oleh Tuhan waktu kita datang minta ampun sama Dia. Karena kita telah diterima, sebab itu saya mau hidup dalam ketaatan. Saya mau hidup benar, kenapa? Karena saya sudah dibenarkan. Maka saya akan hidup benar. Saya harus hidup dalam kekudusan, kenapa? Karena saya telah dikuduskan. Jadi kita hidup kudus, hidup benar, bukan supaya kita diselamatkan. Tapi karena kita telah diselamatkan, kita akan hidup dalam kebenaran. Sampai di sini yang mengerti katakan amin, saudara. Saya berdoa ini akan mengubah cara pandang kita selama ini. Kita yang tersiksa untuk berusaha menyenangkan Tuhan dengan ketaatan kita hanya supaya kita diterima. Kasih karunia Tuhan itu beda dari apa yang dunia ini harapkan. Pesan Injilnya buat kita semua. Untuk anak bungsu yang mungkin ada dalam ruangan ini, juga buat anak sulung yang mungkin ada di ruangan ini, semua sama-sama terhilang. Yang satu jauh karena dosa yang kelihatan, yang satu jauh karena kesombongan rohani yang tersembunyi. Tapi Bapa tidak hanya lari menemui yang bungsu, tapi Bapa juga keluar, dia cari si sulung. Dia mengundang keduanya masuk dalam pesta sukacitanya. Inilah gambaran indah dari Injil. Dia mencari dan dia merangkul semua anak-anaknya. Kita semua disayang Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa rumah Tuhan kita. Wow. Semakin kita memahami Injil, akan buat kita bilang, Tuhan, betapa berharganya saya. Betapa bernilainya diriku sampai segitunya Tuhan sayang. Tuhan gak hanya sayang sama si bungsu, Tuhan juga sayang sama si sulung yang terhilang juga di dalam rumah. Hari ini mungkin kau sedang terjebak dalam hati yang seperti si sulung. Mari bertobat juga sama Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir. Tadi anak bungsu, anak sulung, sekarang Bapak. Bapak yang kasihnya tak bersyarat. Bapak dalam perumpamaan ini gak sama dengan Bapak kita di dunia. Kenapa sih saudara? Karena Bapak dalam cerita ini melakukan dua hal yang tidak lazim dan memalukan dalam budaya orang Yahudi. Lihat Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah bapak ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika dia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saya tahu nggak, waktu cerita ini Tuhan ceritakan, itu hatinya ahli Taurat tuh panas banget, saudara. Orang Farisi itu langsung kayak mendidih gitu kan.
Ini nggak benar ini ajaran sesat ini, nggak boleh ini. Kenapa saudara? Karena dalam budaya orang Yahudi pada waktu itu, laki-laki tua, orang tua yang terpandang, itu nggak boleh lari di depan umum. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena waktu orang Yahudi, orang yang dihormati orang tua lari, kan dia pakai jubah tuh saudara. Dia harus angkat jubahnya. Dia harus angkat bagian jubahnya sampai sini, baru dia bisa lari. Dan waktu dia angkat ini dan dia lari begitu, itu tindakan yang memalukan. Itu nggak boleh, tidak boleh. Bapaknya nggak peduli. Bapaknya nggak peduli, meskipun itu memalukan. Itu kayak merendahkan martabat dia sebagai seorang laki-laki. Angkat gitu terus dia lari, nggak boleh. Tapi bapaknya nggak peduli apa kata orang. Biar saya malu nggak apa-apa. Tapi ini anakku pulang. Lalu menurut adat Yahudi pada waktu itu, ketika seorang anak mempermalukan keluarganya, bapaknya itu harusnya di rumah aja. Bapaknya harus nunggu anak bungsu itu datang begini. Pak, ampun Pak, saya minta maaf. Harusnya gitu. Bukan bapaknya yang lari peluk dia, itu nggak boleh, nggak boleh. Itu menurut adat mereka. Tapi bapak ini bilang ini, bodoh amat dengan semua aturan itu. Bodoh amat dengan semua itu. Anakku yang terhilang pulang. Bahkan dalam tradisi kezazah di desa-desa Yahudi, jika anak si bungsu begini pulang, maka warga itu harus pecahkan kendi di depan dia sebagai tanda apa? Dia diusir dari komunitas. Jadi kalau di Israel masih ada sampai hari namanya kibbutz. Kibbutz itu kayak bisa gini, saya, Farli, Johan, kita beberapa orang ini ada sekitar 10 keluarga tinggal satu kompleks. Berkebun zaitun, semua di situ. Kita hidup bersama, lalu jadi sebuah komunitas besar. Itu kibbutz namanya. Nah, jadi kalau anak yang hilang ini pulang, harus dipecahkan kendi. Woi, kamu nggak boleh lagi masuk di sini. Keluar kamu. Makanya kan dia bilang gini, aku nggak layak. Dia tahu dia berdosa. Dia tahu dia nggak layak. Dia udah bisa bayangkan bapaknya akan dalam rumah nunggu dia aja. Dia sudah bayangkan dia akan berlutut datang, Bapak minta maaf. Dia akan sudah bayangkan orang kampungnya, orang komunitas akan keluar, angkat kendi dan pecahkan dan dia diusir. Itu bayangan dia. Tapi tahu nggak saudara? Waktu dia pulang, bapaknya memotong semua jalur tradisi itu. Bapaknya lari, peluk dan cium dia, bahkan sebelum anak itu sempat mengucapkan pertobatannya. Bapaknya nggak pakai semua aturan itu. Buat dia, anakku lebih berharga dari semua aturan dan norma yang ada pada waktu itu. Dia lari, dia biarkan dirinya dilihat sama hamba-hamba bujang-bujangnya. Wah, ini bapak kok dia angkat jubahnya, dia lari. Nggak boleh dia peluk anaknya, nggak boleh, anaknya mesti datang. Dia nggak pakai itu semua. Ini gambaran Injil bahwa Allah lebih cepat memberi anugerah daripada kita minta ampun. Wow. Dia lebih cepat untuk memberikan pengampunan sama kita daripada kita sadar bahwa saya mesti minta ampun. Ini luar biasanya iman percaya kita miliki dalam Yesus. Katakan amin, saudara. Ada kesempatan buat setiap anak bungsu untuk pulang. Karena punya bapak. Bapak yang mau datang dan lari, peluk dan terima apa adanya. Apapun keadaan kita, dia rela menanggung semuanya. Peristiwa yang kedua, apa yang bapak ini lakukan? Dia keluar juga dari rumah, dari pestanya, menemui anak sulung. Sama seperti dia keluar untuk si bungsu, saudara. Bapaknya juga keluar temui si sulung kan, yang marah-marah di depan rumah gak mau masuk itu. Dalam budaya pada waktu itu, tuan rumah nih bapaknya, itu gak boleh sebenarnya meninggalkan pesta. Itu dianggap menghina tamu. Tapi demi menjangkau hati anak sulung yang pahit ini, bapak ini rela menanggung rasa malu di depan semua orang yang sedang berpesta. Gak apa-apa. Dia dianggap
memalukan, dianggap kehilangan kehormatan. Dia keluar dan dia mau jangkau juga si sulung yang terhilang itu. Ini semua menggambarkan bahwa Allah tidak hanya mencari orang berdosa yang jauh, tapi dia juga mengejar orang-orang baik yang ada dalam gereja, tapi yang hatinya dingin. Keluarga HCC yang saya berkasihi, dengarkan ini baik-baik. Kasih Allah itu enggak dibatasi oleh norma sosial, budaya, dan rasa malu. Dalam cerita ini kita lihat, dia rela mempermalukan dirinya demi menyelamatkan anak-anaknya, saya dan saudara. Inilah yang Yesus lakukan di kayu salib. Di salib itu, dia seperti Bapa ini yang keluar dari kemuliaannya. Dia menanggung malu di tengah publik. Supaya apa sih? Supaya kita nih bisa dibawa pulang masuk ke rumah. Dia rela keluar dari kemuliaannya itu. Dia rela membiarkan dirinya dipermalukan. Supaya apa? Supaya si bungsu yang dalam ruangan ini, supaya si sulung yang dalam ruangan ini, supaya kita semua dia peluk, supaya dia bawa ke rumahnya. Balik. Maka Dan Ortland bilang gini, Yesus mati bukan hanya untuk menebus dosa yang kelihatan, tapi juga untuk menyelamatkan kita dari kesombongan yang tersembunyi. Pesan Injil untuk kita hari ini, Bapa tidak hanya berdiri menunggu di rumah, tapi dia berlari sama kita. Ia tidak hanya menerima orang yang hancur karena dosa, tapi juga yang terikat oleh kesombongan rohani. Salib itu adalah bukti Allah lebih berinisiatif untuk menyelamatkan kita daripada kita berusaha mencari Dia. Hari ini kita bisa mengerti betapa kita punya Bapa yang sayang sama kita. Bapa yang gak menghitung dosa dan pelanggaran kita. Bapa yang selalu ada buat kita waktu kita mau kembali sama Dia apapun keadaan kita. Malam ini, jika saudara seperti si bungsu yang rasanya aku jauh Tuhan, aku udah najis banget Tuhan, aku udah gak layak Tuhan, aku udah terlalu hancur Tuhan, semua orang menolak aku Tuhan. Kalau engkau seperti si bungsu, datanglah tanpa rasa takut, karena tanpa kau sadari, Bapa sedang berlari untuk menjangkau hidupmu dan mengasihi engkau. Kalau hari ini kau merasa seperti si sulung yang terhilang dalam rumah, jangan biarkan rasa benar sendiri itu membuat kamu kehilangan sukacita di rumah Bapa. Hari ini, Bapa berdiri di pintu pesta itu dan berkata, mari masuklah anakku yang sulung dan anakku yang bungsu. Ini semua yang aku punya, itu adalah milikmu. Bapa menunggu kita semua untuk kembali kepada Dia. Hari ini, apakah saudara merasa jauh dari Tuhan karena kau rasa banyak kegagalan di hidupmu? Rasa gagal hidupmu? Injil berkata, ayo pulang. Datang sama Tuhan. Atau saudara merasa engkau paling benar dan gak butuh pertobatan? Injil sedang memanggil saudara untuk, ayo masuk ke rumah Tuhan. Kembali sama Tuhan. Tidak ada yang terlalu berat untuk Tuhan ampuni. Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdiri. Tuhan, ku percaya ada cinta yang tak biasa. Saat ku kecewa, ada cinta sembuhkan luka. Buatku percaya ada cinta yang tak biasa. Saat ku kecewa,
Kau disayang sama Tuhan. Mungkin kau seperti seorang anak bungsu yang dari jauh kau sedang lihat rumah bapamu. Aku mau pulang, aku udah jauh berdosa. Mungkin juga saat ini kau adalah anak sulung yang sedang marah-marah di hatimu. Dengarkan ini baik-baik. Seperti Tuhan sedang bicara sama saudara. Mari renungkan kalimat yang saya akan bilang ini. Anakku, aku sudah melihat air matamu. Aku tahu rasa sakit dan ketakutanmu. Aku tahu rasa kecewamu. Aku tahu semua yang kau sembunyikan di balik senyummu, bahkan di balik pelayananmu. Aku tahu kau lelah dengan semua itu. Kau sedang capek dengan semua itu. Anakku, engkau gak perlu lagi membuktikan dirimu kepadaku. Engkau gak usah lagi lari dari aku karena kamu malu. Anakku, aku sudah tanggung semua rasa malumu, rasa bersalahmu di kayu salib. Aku tidak menunggu kamu sempurna untuk mengasihimu. Aku mengasihimu, menyayangimu apa adanya dirimu. Aku mengasihi engkau supaya engkau dipulihkan. Anakku, pulanglah. Sukacitaku ada untukmu. Karena semua yang aku punya adalah milik. Mari kembali saat ini. Bapa sedang berlari. Dia angkat jubahnya. Dia gak peduli apapun yang orang mau bilang. Karena dia mengasihimu malam ini. Dia berlari untuk mendapatkan engkau. Untuk peluk engkau. Dan mengasihimu. Inilah cinta, inilah kasih yang dunia ini gak bisa beri untuk kita. Kau buatku percaya ada cinta yang tak biasa. Amin. Saat ku kecewa, ada cinta sembuhkan luka. Mari semua bilang, aku dicinta. Ku dicinta, ku disayang, ku diinginkan. Katakan dari hatimu, ku dicinta. Ku dicinta.
karena masa lalumu. Mari angkat wajahmu, pandang dia, dan bilang dari hatimu, ku dicinta, ku disayang. Lihat salib Yesus, karena engkau dicintai, engkau diinginkan oleh Tuhan untuk kembali pulang sama dia. Ku dicinta, ku disayang, ku